Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Azka Al-Maulidi. Tentu saja di sebelum tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan episode Mama Maafin Aku yang part 2. Sebelum itu silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor yang akan datang. Oke, langsung saja ke ceritanya. Setelah 3 teman Edo berangkat dan hanya tinggal Edo dan juga Vika di belakang. Namun apa yang akan terjadi? Saksikan cerita ini. Bayangan dari teman-temanku sudah tidak terlihat. Langkah mereka pun tak terdengar lagi. Yuk, ayo gak apa-apa, tanyaku. Dia hanya menggelengkan kepala. Kapan mau lanjut jalan yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh. Iya, ayo jalan, jawabnya. Saat dia angkat wajahnya terlihat sangat putih pucat berhias senyum yang beda. Tidak seperti tadi. Jangan-jangan mau kena hipo nih si Vika, pikirku. Dengan udara sedingin ini dan ketinggian ini sudah hampir setengah gunung. Astagfirullah yuk, ayo sakit, tanyaku panik. Gak apa-apa kak. Tangannya diulurkan padaku untuk meminta bantuan berdiri dari duduknya. Tangan yang sangat dingin itu kurasakan saat meraihnya. Sangat aneh dalam hatiku. Kembali wajah pucat pasis dingin mayat itu tersenyum. Jalan kak, yuk, katanya sambil melepaskan genggaman tanganku. Kak Edo, panggilnya biarkan aku yang masih bengong, melamun karena penuh pemikiran akan pertanyaan. Siapa kamu Vika? Tunggu, kok kamu tahu namaku? Ya tahulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika, jawabnya. Temenin gimana maksudnya? Temenin pendakian Vika lah. Masa temenin mati? Hehehe. Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. Hus, kita di gunung, jaga omongan. Iya Kak Edo. Ayo jalan, Vika mau cerita sama kakak sambil jalan, ajaknya. Apa yang saat ini beriringan jalan bareng aku? Manusia atau jin? Batinku. Keganjilan perjalanan ini membawaku dalam sebuah tanya yang sangat besar. Aku hanya melanjutkan melangkah dan mendengarkan dia bercerita. Siapa Vika? Ya, masih dalam sebuah tanya, gadis pendaki dengan misterinya. Gunung Kerinci memberikan aku perjalanan yang sangat ganjil. Pasti dari kalian banyak yang memiliki jawaban dalam hati dengan versi kalian. Area pohon bolong menjadi tempat istirahatnya. Kami yang sudah kelelahan menaiki Kerinci. Ketiga sahabat kini sudah melanjutkan perjalanannya kembali, tapi di sini aku masih menunggu Vika yang masih terduduk. Kini wajah Vika terlihat pucat dan tangan yang kurai itu sedingin es. Setelah dia siap lanjutkan pendakian dengan obrolan yang sangat aneh ku dengar, kami berdua memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya di situ sudah tersedia tali tambang yang terpasang untuk mempermudah pendakian. Terima kasih buat yang memasang tali ini, sangat membantu kami para pendaki yang melalui jalur rimba. Kini setelah mendaki sampai di lereng yang lumayan landai, hutan digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas. Tanpa aku sadari, ini bukan alam manusia lagi. Karena kalau di jalur Gunung Kerinci, sesampai di titik ini, tidak akan ditemukan hamparan ilalang nan luas seperti ini. Bunga-bunga liar banyak menghiasi di tepian jauh. Dan tanpa aku sadari, dan entah karena pengaruh apa, di bawah masih dalam keadaan gelapnya malam.
Sementara di sini sudah terang remang-remang, seakan mentari pagi sebentar lagi mulai menyingsing. Fenomena ini sama sekali tidak menjadi aneh atau janggal buatku, karena aku lalui serasa normal adanya. Kami terus berjalan, kuikuti langkah gadis yang dari tadi menceritakan siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi juga bersih seakan jalur yang dibentuk oleh manusia kami lalui hingga tiba di sebuah bukit. Pelataran datar yang terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Radita Dewi. Lahir Lahat 12 Februari 1997. Wafat Kerinci 2016. Namun makam tanah ini terlihat baru karena tanah masih basah juga bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Ku tatap makam itu ingin mengucapkan kata-kata pun lidah serasa keluh. Itu nama kamu? Ini kuburan Vika, Kak. Senyumnya menghias, namun raut wajahnya memperlihatkan kesedihan yang terdiam. Kesedihan yang dia pendam terlukis di raut wajahnya. Vika selama 4 tahun ini sendiri, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Aku hanya menelan ludahku yang seperti duri masuk ke dalam tenggorokan keringku. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Sampaikan maaf Vika ke Mama, juga keluarga Vika. Karena tidak berpamitan juga berbohong waktu pergi ke sini. Dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul mereka. Iya yuk. Jangan panggil Ayu, Kak. Panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Vika ke Mama. Isi tangisnya memecah hingga membuatku tak terasa meneteskan air mata. Malang nasib gadis ini. Sudah selama 4 tahun dia dalam kesendirian di alam ini. Vika adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat dan saat itu dia ikut dengan teman-temannya yang merencanakan pendakian Gunung Kerinci tanpa izin orang tuanya. Dia sudah tahu gak bakal dapat izin ataupun restu untuk naik gunung oleh orang tuanya. Makanya dia pergi tanpa minta doa dari mamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Vika. Ceritakan penyesalan Vika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka yang susah payah besarin Vika, papa yang bekerja keras untuk sekolahin Vika. Harus Vika pupuskan harapan mereka karena kebohongan yang tidak akan mereka restui jika saat itu Vika berpamitan dengan jujur. Hingga dia meraih tanganku, jabatan yang menjadi pemisah kami dan masih kulihat senyum itu. Senyum yang selalu menghias wajah Vika hingga semuanya menjadi gelap. Pagi itu aku sudah dikerubungi dengan ketiga sahabatku dan beberapa pendaki lain yang menemukanku pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual dan pusing, kepalaku sangat luar biasa terasa. Semua suara lirih ku dengar tidak jelas. Hingga beberapa saat semua kembali normal setelah aku diberikan air mineral yang kemudian aku minum. Bro, kenapa kamu? Mana yuk Vika? Tanya sahabatku yang menjadi ketua tim pendakian ini. Sudah, kita semua turun, pulang. Jawabku. Iya, ayo, itu mana? Pertanyaan khawatir seorang leaderku terdengar. Ayo pulang, Vika ada. Sudah turun duluan, ucapku. Ayolah turun. Kamu kuat gak do? Kuatlah, ayo turun bro. Kami semua turun dan pulang tinggalkan Kerinci. Singkat cerita, kami berempat sudah sampai di kota tercinta tanah kelahiran. Kota Lahat yang kami rindukan. Keesokan harinya aku mencari alamat keluarga Vika dan sore baru kutemukan
Dengan bersilaturahmi, aku ceritakan kejadian Vika ke keluarganya. Tangis haru menghias kepiluan keluarga ini. Selama ini mereka masih menunggu Vika pulang, yang katanya hanya liburan bareng teman-temannya selama 4 hari dan perpamitan hanya melalui telepon ke mamanya. Sudah 4 tahun penantian keluarga menunggu kepulangan Vika. Sebelumnya, keluarga Vika sudah tahu kalau Vika hilang di pendakian Gunung Kerinci dari kabar temannya yang datang menceritakan kejadian pas hilangnya Vika waktu itu. Keluarga juga sudah mencari dan menyewa jasa tim SAR, juga pendaki setempat untuk mencari waktu itu. Namun, semua hasilnya nihil. Yang mereka harap selama ini hanya kepulangan Vika kembali berkumpul dengan keluarga. Setelah semuanya tersampaikan, aku kemudian pulang. Esok harinya, aku ditelepon mamanya Vika untuk menghadiri pemakaman Vika yang kosong. Pemakaman yang dihadiri keluarga besarnya Vika, aku dan ketiga sahabatku. Pendakian ini kulakukan bareng dengan mereka ketiga sahabatku. Meski aku gagal menapaki puncak Kerinci, aku tidak menyesalinya. Suatu saat nanti aku akan datang untukmu Vika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan aku datang lagi dengan senyum manis itu dan jabatan lembutmu. Tenanglah dalam pelukan gagahnya Gunung Kerinci. Jangan ada lagi rasa sepi dan air matamu. Ya, itu cerita akhir pendakian Edo ke Gunung Kerinci. Pendakian 1 tahun yang lalu, 12 Februari 2019. Bertepatan hari itu tanggal ulang tahun Vika, Pawesti Pradita Dewi. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu, gadis alam. Damailah, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih. Sekian hal yang ataupun cerita ataupun kisah nyata yang dapat aku sampaikan tentang kisah Edo dengan Vika saat mendaki di Gunung Kerinci. Semoga video ini menghibur. Semoga cerita ataupun kisah ini menghibur teman-teman semua. Dan satu pesan yang dapat aku sampaikan, bahwasanya kemanapun kita pergi, kemanapun kita meranjakkan kaki, jangan sampai lupa untuk berdoa, dan yang paling utama untuk meminta restu orang tua. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Sampai jumpa di malam selanjutnya. Aku Aska Al Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.